Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Janu dengan NIM B1B1211136. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait manajemen dan penilaian kerja guna memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen internasional. Baik, tanpa berlama-lama, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pembahasan materi terkait. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu penilaian kerja dan apa kegunaan daripada penilaian kerja. Penilaian kerja sendiri adalah performance appraisal, merupakan sebuah evaluasi sistematis terhadap kemampuan dan kinerja karyawan. Hasil penilaian kinerja nantinya akan digunakan oleh manajemen sebagai acuan dalam merencanakan pengembangan sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Penilaian kinerja sangat penting bagi perusahaan sebab bisa memberikan peluang kepada seluruh karyawan untuk mengambil langkah perbaikan. Tujuannya yakni adalah meningkatkan kualitas kinerja melalui feedback atau masukan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Kemudian kita beranjak kepada materi selanjutnya, yakni manfaat dan kegunaan penilaian kinerja bagi perusahaan dan karyawan. Yang pertama, yakni media tolak ukur dalam menentukan kenaikan gaji dan jabatan. Menurut Sodexo, salah satu kegunaan penilaian kerja adalah dapat digunakan sebagai media tolak ukur dalam menentukan kenaikan jabatan pekerja yang bersangkutan. Perusahaan bisa melakukan penilaian dengan cara review sebelum memutuskan karyawan tersebut berhak naik gaji. Yang kedua, ada menghilangkan standar yang berbeda antar manajer. Maksudnya di sini adalah standar untuk bahan penilaian bagi karyawan bukan hanya saja dari sudut pandang subjektif tiap-tiap manajer, tapi kemudian penilaian ini adalah hasil objektif daripada sistematis penilaian itu sendiri. Kemudian poin ketiga yakni memotivasi karyawan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dunia kerja, nominal gaji adalah motivasi terbesar bagi karyawan. Karena sederhananya, tujuan seseorang bekerja adalah untuk mendapat pemasukan. Selanjutnya, yakni bahan evaluasi. Kegunaan penilaian kerja yang telah dilakukan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Evaluasi tersebut nantinya akan sangat berguna dalam membangun perusahaan serta bekerja ke arah yang positif atau lebih baik lagi, sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Next ke poin selanjutnya, yaitu memperjelas konteks pekerjaan karyawan. Maksudnya di sini adalah bagi karyawan, salah satu kegunaan penilaiannya adalah mengetahui acuan bidang pekerjaan yang harus dilakukan. Apalagi saat ini masih ada perusahaan-perusahaan yang memberikan multi job desk kepada karyawan, sehingga membuat pekerja merasa bingung. Selanjutnya, yakni meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Maksudnya di sini adalah dalam perusahaan terkadang ada masalah kesenjangan komunikasi antara pihak manajemen perusahaan dan karyawan. Khususnya karyawan yang baru bergabung di perusahaan, namun penilaian kinerja yang dilakukan periodik terbukti dapat membantu mencairkan masalah komunikasi tersebut. Kemudian ada poin yang saya lewati tadi, yakni mengetahui kebutuhan pelatihan. Maksudnya di sini adalah selama melakukan penilaian kerja karyawan, pihak manajemen tentu akan menemukan bagian-bagian yang kurang produktif pada para pekerja, pada para karyawan, dan perlu untuk ditingkatkan. Data tersebut kemudian bisa dijadikan senjata oleh manajemen untuk memperbaiki kualitas SDM melalui program-program tertentu. Baik,
poin terakhir tadi kita loncat, yakni menggali potensi daripada karyawan. Maksudnya di sini adalah kegunaan penilaian kerja dijadikan sebagai akses atau tools untuk menggali potensi karyawan dengan cara pihak perusahaan akan menemukan potensi terdalamnya dengan menempatkan atau menaruh karyawan bekerja sesuai dengan kemampuan dan skill yang dimiliki. Karena biasanya karyawan cenderung bekerja sesuai tugas dan arahan perusahaan, bukan berdasarkan skill dan pengetahuan atau kemampuan yang mereka miliki. Baik, kita beralih ke materi selanjutnya, yakni metode penilaian kinerja yang efektif. Di sini saya tampilkan 2 poin. Ada yang pertama adil dan kemudian kedua objektif. Adil di sini bermakna penilaian kinerja yang didasarkan pada standar SOP sebuah perusahaan. Penilaian kinerja karyawan yang sudah disepakati. Setidaknya ada 5 elemen yang wajib diperhatikan, diantaranya seperti sasaran kinerja yang jelas, sasaran berhubungan dengan iuran jabatan, ralat, sasaran berhubungan dengan uraian jabatan, sasaran disepakati bersama, pertemuan tatap muka, dan diskusi. Kemudian yang kedua, objektif. Penilaian